Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are in a good condition ya. Okay, today I will tell you about narrative text ya. For students grade 9 in SMP Miftahul Ulum. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini ya? Hari ini kita belajar tentang naratif teks ya untuk siswa kelas 9 di SMP Miftahul Ulum. Baiklah, kita langsung memasuki materi ya. What is narrative text ya? Apa itu narrative text? Anak-anak sekalian, mungkin kalian sudah pernah membaca atau menonton sebuah cerita atau teks yang fiksi ya, di mana cerita tersebut bersifat menghibur kepada para pembaca atau penontonnya. Nah, bisa dipastikan cerita atau tontonan tersebut adalah berbentuk teks naratif ya. What is narrative text? Okay. A narrative text is an imaginative story text ya, to entertain people ya. Jadi teks naratif itu adalah cerita imajinatif atau cerita fiksi yang bertujuan untuk menghibur orang ya atau pembacanya ya. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis teks naratif tersebut ya? Atau what kind of narratives are there ya? Ada apa saja sih jenis-jenis teks naratif itu? Baiklah, ada beberapa bentuk atau jenis teks naratif ya. Okay, the first, yang pertama, myth ya. Myth is a story of great but unknown age which originally ya. Yang pertama, myth itu adalah sebuah cerita tetapi tidak berdasarkan fakta, hanya berdasarkan perkataan dari beberapa orang atau penduduk suatu tempat ya. Sedangkan untuk waktunya myth ini sangat-sangat bisa dikatakan ancient ya, atau sangat lama atau sangat tua. The second, yang kedua adalah legends ya. Oke, hampir sama dengan myth ya. Legend are stories submitted for the purpose and is based on the fact ya, but they do not really exist. Sama dengan myth ya. Legend ini juga untuk jangka waktunya bisa dikatakan sangat tua sekali. Tapi legends ini masih berdasarkan fakta. Beda dengan myth tadi, tidak ada fakta atau data. Sedangkan legends ada fakta dan datanya, tetapi tidak bisa dipastikan kebenarannya. The third, yang ketiga, fables. Okay, fables are about animals that can talk and act like a human ya. Nah, mungkin jenis teks naratif yang ketiga adalah teks naratif yang paling sering kalian temui ya. Fables ini adalah sebuah cerita hewan atau binatang yang bisa berbicara ya, bertingkah laku sebagaimana manusia. Biasanya kita banyak temukan ini dalam konten-konten YouTube pada hari ini ya. Mungkin adik-adik kalian senang menonton konten-konten YouTube berupa fable itu ya, karena di sana yang menjadi pelaku atau partisipannya adalah hewan atau binatang ya. Okay, the fourth, yang keempat, fairy tales ya. Fairy tales are stories written specifically for children ya, often about magical characters such as elves, fairies, goblin, and ogres. Nah, kalau fairy tales ini ceritanya secara spesifik memang ditujukan untuk anak-anak ya. Berarti cerita ini tentu saja harus menarik dan juga harus mungkin ya, harus endingnya itu harus happy ya, karena ditujukan untuk anak-anak. Oke, berikutnya, what is the purpose of narrative text ya? Apa sih tujuannya atau fungsi sosial dari naratif teks ini? Okay. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Nah, tujuan atau fungsi sosial dari naratif teks ini adalah untuk menghibur kita ya sebagai pembaca teks tersebut ya, sehingga kita dari teks tersebut bisa mendapatkan pengalaman yang menarik ya. Oke, berikutnya the generic structure ya.
Apakah teks itu memiliki struktur? Tentu saja memiliki ya. Setiap teks tentu ada strukturnya. Oke, untuk naratif teks, there are four point ya. Ada 4 poin dalam generic structure of narrative text ya. Number 1, orientation. Yang pertama adalah orientasi. Number 2, complication. Yang kedua adalah konflik ya. Number 3, resolution atau penyelesaian masalah. Number 4 is reorientation atau amanat atau pesan moral dalam teks tersebut. Okay, number 1, orientation ya. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced ya. Person, time, and place. The second one is orientation also sets the scene where and when the story happen and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa orientasi ini adalah sebuah pembukaan dari sebuah teks naratif ya. Biasanya ada di awal paragraf. Nah, dari orientasi ini biasanya kita diperkenalkan characters ya, atau person atau orang-orang siapa saja yang akan terlibat dalam cerita tersebut. Lalu ada time, waktunya kapan ya. Kalau untuk naratif misalkan waktunya itu tidak tentu ya. Misalkan dia pakai long time ago ya, atau once upon a time dan lain sebagainya. Lalu place, tempat, di mana tempat terjadinya cerita. Biasanya kalau dalam naratif, kalau dalam fairy tale biasanya tempatnya itu di kingdom ya, kerajaan misalkan, atau di village dan lain sebagainya. The second, yang kedua, complication ya. Tadi complication adalah timbulnya masalah ya. Complication tells the beginning of the problems, which leads to the crisis or climax of the main participants. Complication where the problems in the story develop ya. Nah, jadi dalam complication ini adalah awal dari masalah dalam cerita yang mengarahkan kita atau pembaca kepada krisis ya, atau klimaks dari karakter utama yang ada dalam teks itu. Bisa juga komplikasi ini kita artikan sebagai di mana masalah itu dari sebuah cerita berkembang ya. Bisa dikatakan komplikasi adalah inti dari cerita. Okay, number 3, resolution ya. The problems or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Nah, di sini dalam resolution ini masalah yang tadi itu diselesaikan ya, baik secara bahagia ataupun secara sedih ya. Tapi jika bentuknya fairy tales untuk anak-anak biasanya berakhir dengan happy ending. Oke, yang keempat, reorientation. Oke, this is a closing remark to the story and it is optional ya. It consists of a moral lesson, advice or teaching from the writer ya. Oke, reorientasi ini adalah akhir dari cerita ya, atau bisa dikatakan ini adalah optional ya, tidak wajib ada. Jadi dalam orientasi ini di sana terdapat moral lesson, ada pesan moral ya dalam cerita tersebut ya. Biasanya kalau ceritanya menarik itu akan ada saja pesan yang bisa kita pelajari ya. Baik, tadi sudah generic structure-nya sudah. Sekarang apa saja sih grammatical features atau language feature-nya dari naratif teks ini? Oke, number 1 atau first ya. Yang pertama adalah focus on specific participants ya, such as princess, the king, Snow White dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah fokus pada specific participant. Maksudnya fokusnya itu kepada beberapa karakter utama ya dalam cerita. Misalkan princess ya, maka cerita tersebut akan berfokus atau selalu the princess itu sebagai muara semua jalan ceritanya. The second, using past action verb ya. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua, misalkan when, called, it's dan lain sebagainya. The third ya, using time connectives and conjunction to arrange the event. Example, then, before, after, soon ya, etc.
Yang ketiga menggunakan kata hubung waktu dan juga kata hubung antar prase ya untuk menghubungkan kejadian. Contohnya then, kemudian, before, sebelum, after, setelah, soon, segera, dan lain sebagainya. The fourth, using adverb and adverbial phrase to show the location of event ya. Contohnya here, in the mountain, ever after, dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas tentang ciri kebahasaan anak-anak. Oke, masih ada lanjutannya, yaitu berikutnya using direct speech ya, menggunakan kalimat langsung. Contohnya come here Snow White, I'll go with you, etc. ya. Kalian sudah paham anak-anak ya. Yang kedua indirect speech, itu kalimat tidak langsung. Contohnya the king said that he titik-titik ya. Yang berikutnya using adjectives which are for noun phrase. Example long black hair, two red apples, etc. ya. Itu adalah jenis noun phrase anak-anak ya. Baik, berikutnya setelah kalian tahu generic structure-nya, ciri kebahasaannya, sekarang kita menuju kepada example of narrative text ya. Kita lihat sekarang contoh teksnya. Oke, bisa kalian saksikan di layar ya. Di sini ada sebuah teks berjudul ya Maling Kundang ya. Oke, berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, di sini ada 3 poin ya yang disebutkan. Number 1 is orientation, number 2 complication, yang number 3 resolution ya. Kenapa tidak ada reorientation ya? Sebagaimana disebutkan tadi, reorientation itu adalah optional ya. Itu adalah pilihan, boleh ada, boleh tidak ya. Oke, judulnya the title is Maling Kundang ya. Bagaimana orientationnya ya? Ada di paragraf pertama. Oke, Bapak bacakan sekilas. Misalkan once upon a time lived a diligent boy named Maling Kundang, bla 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 dan lain sebagainya ya. Itu adalah orientation. Di paragraf pertama ini diceritakan partisipannya siapa, yaitu Maling Kundang ya. Lalu ada place-nya, tempatnya di sini dipilih ya. Terus time waktunya once upon a time, berarti itu tidak, waktunya tidak pasti pada waktu yang lampau ya. Lalu yang kedua complication ya. Sudah kita pelajari tadi, complication itu adalah where the problems arise ya, di mana masalah itu berkembang ya. Bisa dibaca di paragraf kedua ya. One day a big ship close to the beach near their village ya, bla bla bla. Nah, di sini di paragraf kedua diceritakan bagaimana masalah itu berkembang ya. Mungkin Bapak rangkum saja dalam bahasa Indonesia. Kan akhirnya di paragraf kedua ini Maling Kundang ikut bekerja bersama orang-orang dalam kapal ya, lalu pulang menjadi kaya ya, tetapi dia menolak atau tidak mengakui orang tua atau ibunya ya. Nah, yang ketiga, the third ya, resolution. Ini adalah jalan keluar atau akhir cerita ya. Ada di paragraf ketiga. His mother very broken heart because Maling rebellious to her ya, who had grown him ya. Nah, di paragraf ketiga ini kita disajikan resolusinya, bagaimana ibu dari Maling Kundang ini hatinya sangat terluka karena Maling tidak mengakui ibunya sebagai orang tuanya ya. Sehingga pada akhir cerita Maling tersebut sampai dikutuk menjadi batu ya. Oke anak-anak ya. Itu adalah contoh dari naratif teks ya. Nah, Bapak sudah jelaskan tadi dari awal video tentang pengertian teks naratif ya. Lalu ada generic structure ya, ada social function, ada juga language feature-nya. Nah, untuk meningkatkan ya, atau untuk meningkatkan pemahaman kalian ya, silakan dilihat latihan soalnya ya. Oke, ini ada latihan soal ya. Silakan kalian pause dulu videonya ya, lalu kerjakan latihannya. Tuliskan dalam lembaran kertas anak-anak ya. Nah, setelah selesai bisa kalian play lagi, karena nanti di akhir video Bapak sediakan kunci jawabannya ya. Nanti di sana kalian bisa menghitung sendiri berapa skor yang kalian dapatkan. Baiklah anak-anak, Bapak kira
Cukup sekian video Bapak tentang narrative text ya. Bapak harap kalian semua telah memahaminya setelah menyaksikan video ini. Jika masih belum paham, silahkan di replay lagi ya. Dan bisa juga kalian berdiskusi kembali dengan teman, ataupun bisa juga bertanya langsung kepada Bapak, baik melalui kolom chat di video ini ataupun dari media yang lain ya. Oke, thank you very much for your attention ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.